Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya Tata Setiawan, mantan Kepala Desa pertama di Desa Sukamiskin, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Sebuah desa pemekaran yang dimekarkan dari Desa Cisarua, Kecamatan Buah Batu, pada tanggal 14 Juli 1984. Dan saya dilantik pada tanggal 19 Februari 1986. Sekaligus saya mantan lurah pertama di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Acamani, Kota Bandung. Sejak diberlakukan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten dan Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 1 April 1989. Pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang riwayat tanah yang digunakan sarana pembinaan olahraga terpadu Provinsi Jawa Barat atau dikenal Sport Jabar di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Acamani, Kota Bandung. Pemirsa, berbicara tentang pertanahan harus dimulai dari kelasiran atau lincikan. Untuk pertama kali 5 tahun setelah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada tahun 1950, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh kantor dinas luar, kabupaten dan kota di seluruh wilayah tanah air Indonesia melaksanakan pelasiran atau rincikan. Kegiatannya pendataan secara langsung objek dan subjek tanah yang disaksikan oleh para pemilik tanah yang berbatasan, diketahui RT, RW, dan desa. Pendataan tidak ada pengecualian, seluruh status tanah terdata dan tercatat. Hasil pendataan berupa peta desa, buku tanah, dan DHKP atau daftar himpunan kena pajak. Pemirsa, ketiga-tiganya, baik peta desa, buku tanah, maupun DHKP, diserahkan kepada desa-desa di seluruh wilayah tanah air Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat. Di Desa Cisarua Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, terdapat tanah negara bebas, lebih kurang 100 hektar. Kemudian dimohon oleh Bupati Bandung untuk dijadikan tanah hak pakai desa Cisaranten Kulon, tanah hak pakai desa Cisaranten Wetan, dan tanah hak pakai desa Cipamokolan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Residen Priangan Timur di Garut. Residen Priangan Timur di Garut pada tanggal 30 April 1951 menerbitkan surat keputusan Presiden atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang persetujuan tanah negara bebas yang berlokasi di Desa Cisaranten Kulon diberikan kepada Desa Cisaranten Kulon, Desa Cisaranten Wetan, dan Desa Cipamokolan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung.
untuk dijadikan tanah hak pakai desa. Pemirsa, dimanapun berada, sejak terbit surat keputusan Presiden tanggal 30 April 1951, ketiga desa mulai mendapat sumber pendapatan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1973, Bupati Bandung mengambil alih penguasaannya dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu PT Bandung Rekreasi Sentral seluas 80 hektar. Ketika dalam penguasaan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 1978 menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan pelepasan hak tanah hak pakai desa seluas 3,9 hektar kepada 175 kepala keluarga penduduk Desa Cisaranten Kulon. Pemirsa, kemudian pada tahun 1980 ada 3 peristiwa terhadap tanah hak pakai desa Cisaranten Kulon, tanah hak pakai desa Cisaranten Wetan, dan tanah hak pakai desa Cipamokolan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Peristiwa pertama, Bupati Bandung memberikan adendum kepada PT Bandung Rekreasi Sentral atau PT BRC dengan luas tanah 50,52 hektar. Peristiwa yang kedua, Desa Cisaranten Kulon, Desa Cisaranten Wetan, dan Desa Cipamokolan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, melaksanakan pelepasan hak. Nah, diusulkanlah keputusan desa kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Bupati Bandung. Kemudian Bupati Bandung seterimanya keputusan desa dari ketiga desa itu menurunkan tim untuk mengecek kebenaran tentang keputusan desa. Yang isinya keputusan desa itu yang pertama tentang tanah hak pakai desa yang akan dilepas, yaitu tanah yang berlokasi di Desa Cisaranten Kulon. Baik Desa Cisaranten Kulon, Desa Cisaranten Wetan maupun Desa Cipamokolan. Ketiganya berlokasi di Desa Cisaranten Kulon. Isi keputusan desa yang kedua, tanah penduduk yang akan dibebaskan atau tanah penduduk yang diusulkan untuk dibebaskan yang akan dijadikan tanah pengganti tanah hak pakai desa yang dilepas, yaitu berlokasi di Desa Cisaranten Kidul dan Desa Tegaluar. Desa Cisaranten Kidul ini merupakan sebuah desa pemekaran yang dimekarkan dari Desa Cisaranten Kulon. Dan Desa Tegaluar
merupakan sebuah desa pemekaran yang dimekarkan dari desa Cisaranten Wetan. Kedua-duanya termasuk Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Hasil pemeriksaan tim yang diturunkan oleh Pemkab Bandung dituangkan ke dalam berita acara. Dan berita acara ini dilekatkan pada keputusan desa sebagai lampiran surat bupati yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadilah peristiwa yang ketiga, yaitu terbitnya surat keputusan gubernur tahun 1980 tentang persetujuan pelepasan tanah hak pakai desa sebagaimana diuraikan tadi. Maka ketiga desa atas bimbingan dari Kecamatan Buah Batu dan Kabupaten Bandung melaksanakan pelepasan hak tanah hak pakai desa yang berlokasi di Desa Cisaranten Kulon yang saat ini dikenal dengan Perumahan Acaman Endah, dan tanah penggantinya yang saat ini dikenal Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Nah, itu tanah pengganti yang kedua yang berlokasi di Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pemirsa, dimanapun berada, pada tahun 1983 atas permohonan Pemda Kabupaten Bandung kepada Pemda Provinsi Jawa Barat dari Bupati kepada Gubernur menyampaikan surat persetujuan pembagian tanah hak pakai desa yang berasal dari tanah penduduk yang dibebaskan untuk dijadikan tanah pengganti tanah hak pakai desa yang dilepas. Maka terbitlah surat keputusan gubernur tahun 1983 tentang persetujuan penetapan pembagian tanah hak pakai desa. Namun pada SK ini sejak diterbitkan pada tahun 1983 sampai saat ini belum ada proses penyelesaian yang baik. Karena apa? Karena di dalam surat keputusan gubernur tentang penetapan pembagian tanah hak pakai desa terdapat tanah milik penduduk yang tidak diusulkan baik melalui keputusan desa, kemudian rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bandung, maupun dibebaskan. Jadi tidak diusulkan, tidak dibebaskan. Akan tetapi pada SK Gubernur tahun 1983 muncul terdapat sejumlah tanah milik penduduk yang tercantum di dalam surat keputusan gubernur tersebut, sehingga para pemiliknya komplain dan belum ada penyelesaian sampai saat ini, sampai dari pemilik itu sekarang tinggal ahli warisnya. Itu mengenai penetapan pembagian tanah hak pakai desa. Itu yang dulu sebelum diberlakukan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten dan Kota Bandung,
itu berlokasi di Desa Cipadu, di Desa Cibiru, dan di Desa Cileunyi Kulon. Yang dua termasuk wilayah Kecamatan Ujung Berung, yang satu termasuk wilayah Kecamatan Cileunyi. Namun semuanya termasuk Kabupaten Bandung. Jadi Ujung Berung sama Cileunyi ini masuk kepada Kabupaten Bandung. Pemirsa, dimanapun berada, pada tanggal 14 Juli 1984, Desa Cisarangan Kulon dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Cisarangan Kulon dan Desa Sukamiskin. Nah, kemudian pada tanggal 19 Februari 1986 baru memiliki kepala desa definitif. Itu saya sendiri yang pertama kali menjabat selaku kepala desa di Desa Sukamiskin. Kemudian pada tahun 1985, Pemda Kabupaten Bandung melaksanakan pengukuran melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Hasil pengukuran seluas 67,125 hektar. Nah, hasil pengukuran ini terdapat kelebihan luas yang seharusnya berdasarkan buku tanah yang berada di Desa Sukamiskin yang dibuat pada tanggal 14 Juli 1984 oleh Kantor Dinas Luar Kabupaten Bandung, itu seluas 49 lebih hektar. Jadi 50 hektar kurang lebih. Sehingga terdapat kelebihan seluas 17 hektar. Ini yang juga ada yang merasa kehilangan tanahnya karena mereka juga tahu masuk ke wilayah atau termasuk ke area tanah hak pakai desa. Itu sejak tahun 80 itu mereka berjuang juga mempertanyakan sampai hari ini masih juga belum ada penyelesaian. Kemudian pada tahun 1988, Gubernur Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat keputusan tentang pengaturan tanah aset desa yang terkena Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Itu surat keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 1988 yang isinya kurang lebih menegaskan bahwa tanah-tanah kosong baik yang berada di wilayah luasan Kota Bandung maupun yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang terkena PP 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten dan Kota Bandung diserahkan kepada Pemda Kabupaten Bandung untuk memperkokoh desa-desa yang terkena PP 16 tahun 1987 yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian pada tanggal 1 April 1989 diresmikanlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Sehingga sebagian wilayah Kecamatan Buah Batu masuk ke area wilayah perluasan Kota Bandung. Pemirsa,
dimanapun berada. Pada 2 Desember 1900, maaf, pada tanggal 23 September 1992, Pemda Pemda Provinsi Jawa Barat mendaftarkan tanah hak pakai desa Cisarantan Kulon, tanah hak pakai desa Cisarantan Wetan, tanah hak pakai desa Cipamokolan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, kepada kantor pertanahan Kota Bandung. Nah, pada saat pendaftaran ini saya mengandung kecurigaan tidak berdasar kepada data administratif yang ada di kelurahan atau di kecamatan Acamani. Mengapa demikian? Karena di dalam buku tanah Desa Sukamiskin yang saat itu sudah berada di Kelurahan Sukamiskin atau di Kecamatan Acamani, itu cukup jelas ya, tercatat tanah hak pakai desa Cisarantan Kulon, tanah hak pakai desa Cisarantan Wetan, dan tanah hak pakai desa Cipamokolan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Faktanya ini terbit sertifikat nomor 1 garing Kelurahan Sukamiskin tanggal 23 September 1952 atas nama sertifikat hak guna pakai atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat. Luasnya itu 66 hektar lebih. Jadi berbeda dengan hasil pengukuran. Kemudian pada tanggal 2 Desember 1999 ini terjadi perubahan tatanan sosial dari Undang-Undang 5 nomor 5 tahun 1974 ke Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, sehingga dalam kaitannya itu Pemda Kabupaten Bandung mempertanyakan tentang tanah, status tanah yang digunakan seperti apa. Nah, terjadilah polemik di media cetak hampir 2 hari sekali dari bersambut ketika Pemda Kabupaten melempar, maka Pemda Provinsi juga menyaut sama-sama untuk mencari clearance tentang status tanah. Memang kalau melihat riwayat tanah dari tanah negara kemudian dimohon oleh Bupati Bandung kepada provinsi, kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya pada saat itu, sehingga terbit SK Presiden tahun 51 tentang penyerahan atau pemberian tanah negara menjadi tanah hak pakai desa. Seharusnya secara administratif ini sebelum didaftarkan menjadi sertifikat atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat, ini didahului dengan surat keputusan Gubernur tentang pencabutan atau pembatalan atau apa istilah yang tepat, sehingga tidak lagi ada pemahaman di publik, di masyarakat, ada 2 status ya. Masyarakat mengenal sampai hari ini, detik ini, masih mengklaim bahwa itu tanah cari, tanah bengkok, tanah hak pakai desa. Tapi di sisi lain, ini ada perubahan yang belum tersosialisasi
kepada publik tentang keberadaan sertifikat itu. Itulah riwayat tanah yang dipergunakan sarana pembinaan olahraga terpadu Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Acamni, Kota Bandung. Dan sebagai kelengkapan dari riwayat tanah itu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku jabatan, pengemban amanah dari masyarakat dan pemerintah. Dari riwayat tanah itu terpetik satu, penegasan status tanah yang digunakan sarana pembinaan olahraga terpadu Provinsi Jawa Barat. Yang kedua terkait dengan luas tanah. Yang ketiga, pengamanan aset pemerintah, tanah milik penduduk yang telah dibebaskan sebagai tanah pengganti tanah yang dilepas, yang telah berlokasi di Kelurahan Cisarantan Kidul, Kecamatan Gedebage, dan Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang. Ini langkah pengamanan aset pemerintah, aset masyarakat. Yang kedua itu. Yang ketiga. Yang keempatnya, tanah yang tidak diusulkan tidak pula dibebaskan, tetapi masuk kepada SK Gubernur tahun 1983. Ini juga harus segera memberikan kepastian, karena ahli waris menuntut sampai hari ini bukti, walaupun hanya selembar, yang menunjukkan bahwa tanah itu memang ada proses peralihan sesuatu hak dari pemilik kepada pemerintah. Nah, untuk mengetahui siapa yang melakukan hal demikian, karena pemilik secara langsung ketika masih hidup beberapa tahun ke belakang, 2-3 tahun yang meninggal, itu masih bersikukuh bahwa itu tanah miliknya. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, saya secara pribadi melihat setiap hari sejak tanggal 1 April 1989 sampai saat ini, tanah yang kemarin dulu digunakan lapangan golf Acamani itu tidak ada aktivitas. Ini luas tanahnya yang luar biasa, kurang lebih 50 hektar lah. Dibiarkan begitu saja dari 1 April 89 sampai hari ini. Padahal kalau diolah, apalagi diolahnya oleh masyarakat di sekitarnya seperti zaman dulu, ini cukup memberikan kesenangan ya, dan akan menjadi PAD bagi Kabupaten Bandung ataupun Provinsi Jawa Barat. Kondisi seperti ini tidak bagus kalau dibiarkan, harus segera diselesaikan karena sudah berpuluh tahun dibiarkan. Jadi jangan sampai penegakan aturan terhadap pertanahan ini yang ditelantarkan, yang tidak menyelesaikan kewajibannya membayar pajak, dilakukan tindakan, akan tetapi kita sendiri, ya pemerintah, memberikan contoh yang tidak mendidik. Saya rasa itu pemirsa dimanapun berada, saya Tata Setiawan siap untuk memberikan keterangan dan bukti yang saya miliki setiap saat untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Jawa Barat. Terima kasih, mohon maaf apabila pada sistematikanya kurang begitu bagus. Yang maklum, setinggi-tingginya mantan kepala desa, pengetahuannya ya seperti inilah.
Sekali lagi terima kasih.